Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan 9, Atika Purnamasari dari SD Negeri 05399 Persetualang, Kecamatan Merangan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat syukur sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 053 Sekolah dan yang saya hormati Bapak staf dan pegawai serta Bapak Ibu guru SD Negeri 053 Sekolah. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas saya yaitu tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, sebelum kita mulai acara webinar ini, kita ambil keberkahan dulu dan berdoa yang dipimpin oleh Pak Ardi. Silakan Pak Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempelancar acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan berdoanya itu di dalam hati. Berdoa dimulai berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Pak Ardi. Semoga pada kegiatan hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Nah, pada saat selanjutnya kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan untuk memberikan kesempatan 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan juga di sini saya sebagai Kepala Sekolah SD 053 Setualang selaku bimbing atau membimbing salah satu guru saya yang mengikuti yang hari ini sampai seterusnya sebagai guru penggerak di angkatan ke-9. Jadi pas kebetulan hari ini beliau diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkannya kepada rekan-rekan sejawat yang nantinya ilmunya dapat dikembangkan berguna buat guru-guru yang akan nantinya melanjuti daripada guru penggerak. Dan saya doakan semua guru-guru
di sekolah yang saya pimpin ini mengikuti jejak daripada tadinya ya angkatan ke-7 oleh Pak Rafi, kali ini angkatan ke-9 yang kedua oleh guru saya yakni Bu Atika Purnamasari, yakni CGP A9 SDN 053994 Setuala. Hanya itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan Ibu kita yang baik hati ini, yang tak bosan-bosannya, yang tak jemu-jemunya, dan jangan istilahnya capek, terus berkarya, terus mengembangkan diri, terus selalu berbuat yang terbaik untuk diri maupun untuk sekolah dan untuk bangsanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 399 Sekolah. Kemudian di sini saya ingin, bukan maksud saya ingin menggurui ya Bapak Ibu ya, cuma saya ingin membiaskan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di guru pendidikan guru negara ini. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, ada kalanya kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Karena kesepakatan kelas ini memang harus kita buat, bukan hanya di dalam webinar ini, tetapi di kelas kita juga harus membuat kesepakatan kelas ya. Yang pertama, aktif dalam berdiskusi. Nah, di sini nanti kalau saya memaparkan tentang budaya positif itu, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, ya diperkenankan ya untuk bertanya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mengangkat tangan bila ingin bertanya. Nah, jika ingin Bapak Ibu ingin bertanya, silakan raise hand. Kalau kami di Zoom gitu ya, raise hand. Kalau kita kan ini secara langsung, jadi tunjuk tangan aja. Nah, kemudian yang ketiga, menghargai pendapat teman yang ingin memberikan pendapat. Nah, kalau ada teman yang ingin bertanya, Bapak Ibu lagi, silakan mendengarkan dulu. Jika ingin Bapak Ibu ingin bertanya ya, mendengarkan dulu apa yang ingin ditanyakan oleh temannya ataupun yang memberikan jawaban ataupun pendapat. Nah, yang berikutnya, menonaktifkan suara dari HP. Di sini maksudnya bukan saya ingin memutuskan ataupun ini komunikasi antara Bapak dan Ibu seperti itu, maksudnya supaya kegiatan kita ini berjalan kondusif. Seperti jadi disaringkan aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira ada yang menambahkan lagi kesepakatan kelas kita? Ada ya, lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang kita lihat karena saya ingin mengangkat tema tentang budaya positif. Ya, apa itu budaya positif? Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid yang mana dapat mengembangkan potensi anak-anak, sehingga diharapkan anak-anak kita ini bisa bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kritis sesuai dengan Pembangunan Pancasila yang mengenal kritisnya. Kemudian penuh hormat, bertanggung jawab dan juga berkarakter. Jadi nantinya ya yang akan saya sampaikan ini kira-kira Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang kita dapat hari ini di kelasnya masing-masing. Ya. Nah, berikutnya ya, contoh budaya positif ya. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Ya, datang ke sekolah tepat waktu ini termasuk ya di situ ya. Ya, kalau anaknya yang ataupun murid kita yang datang cepat, tentunya kita sebagai guru itu sebagai
penutur ataupun contoh teladan. Ya kita dulu yang mencontohkan, datang lebih awal ke sekolah ya. Lalu kalau misalnya gurunya sudah terlambat, ya apalagi ya gurunya terlambat. Tapi alhamdulillah di sini guru-guru kita semuanya datangnya ya lebih awal, ya tidak pernah terlambat. Kecuali kalau ada keperluan atau halangan. Kemudian yang kedua pembiasaan atau 5S. Nah ini sudah kita terapkan ya sekolah kita ya. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah ini perlu kita terapkan sama anak-anak kita Bapak Ibu. Ya, senyum, salam. Karena kan sekarang saya lihat kita udah krisis etiket. Maksudnya di sini ketika jumpa sama bapak atau ibunya kalau lagi bapak pasang itu, saya lihat juga agak cuek gitu. Ya, agak cuek. Jadi marilah kita tanamkan ya budaya contoh budaya positif ini. Ya kita dimulai dari diri kita sendiri. Ya, dari mulai diri kita sendiri kita yang pertama membuat contoh. Misalnya kalau kita berjumpa dengan guru kita ya senyum, ya. Kemudian lagi ya sopan santun ya seperti ucapan kalau berjumpa ya selamat pagi, selamat siang, ya seperti itu dibiasakan, ya. Nah berikutnya Lisa Budi. Nah ini agak terlihat kecil ya Lisa Budi ya. Ini nama-nama orang ini ya. Nah kita lihat sampah buang di tempat. Nah ini juga kita terapkan sama anak kita. Ya kalau jajan sembarangan, kalau jajan itu buang sampahnya tidak boleh sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Karena kan kalau sampah kita di sini banyak ya, ada yang organik, non organik. Ya ibu kepala sekolah sudah memfasilitasi kita, ya sangat baik sekali. Kalau sampahnya banyak, kemudian di situ ada sampah yang organik dan non organik. Nah, kemudian kita buat sabel. Apa itu sabel? Yaitu sapu bersih. Jadi setiap kali sapu, ya bisa kita buat depannya sapu bersih. Ya, sapu bersih itu maksudnya ya gotong-royong antara murid dan gurunya membersihkan lingkungan sekolah. Jadi nggak mesti harus piket. Ya, harus kita membersihkan. Jadi sama-sama kita berkolaborasi, ya, membersihkan ya sekolah kita. Anggap aja sekolah kita ini ya seperti rumah kita sendiri, ya kan, Bapak Ibu. Kalau rumah kita jorok, otomatis bagaimana kita? Nyaman nggak kira-kira? Ya nggak nyaman ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau begitu juga dengan sekolah kita. Kalau sekolah kita jorok, banyak sampah, otomatis kita mengajarnya pun di sekolah itu nggak nyaman, ya. Nah berikutnya kita lihat konsep-konsep pembelajaran inti pada modul 1.4 budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif. Mungkin ya Bapak Ibu sering dengar kata disiplin, ya kan? Nah kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman, ya. Nah saya sebelum mengikuti CGP ini memang saya pernah melakukan seperti berbagai hukumannya. Ternyata yang saya lakukan adalah salah. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini. Nah, kita lihat bagaimana cara penjelasannya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya tanpa pengaruh adanya hukuman maupun penghargaan. Ya, menurut Nihraja Dewantara, ya, untuk menciptakan dunia merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ini yang salah satu. Ini yang paling penting, disiplin. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri sendiri. Ya, ini yang saya bilang kalau misalnya Bapak Ibu mau menyuruh anaknya mempunyai disiplin, ya dari diri kita dulu sendiri. Tergerak kita untuk melakukan disiplin, ya. Nah setelah itu baru kita contohkan ke anak murid kita. Nah kemudian dia memiliki motivasi internal. Jika kita tidak bisa memiliki motivasi tersebut,
maka kita memerlukan pihak lain untuk mendiskusikan kita atau dari motivasi, maksudnya motivasi dari luar. Ya, kalau motivasi internal itu motivasi yang ada daripada tubuh kita, yang kita sendiri maksudnya. Ya, dan kemudian karena berasal dari luar bukan dari dalam kita sendiri. Oke, selanjutnya yang D, nilai-nilai kebajikan universal. Ya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah ya, nilai-nilai kebajikan ya. Nah, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu yang disepakati bersama tanpa membedakan latar belakangnya, suku bangsa, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini maksudnya ya kita sebagai individu tidak boleh membedakan anak didik kita, walaupun dia dari berbeda suku, agama, ya, kemudian apa lagi latar belakangnya dari keluarga yang dapat mengenai saya miskin atau yang kurang mampu, kita tidak boleh membedakan ya Bapak Ibu ya. Semua anak kita itu sama semuanya. Mereka membutuhkan apa Bapak Ibu? Membutuhkan perhatian dan perlakuan kita, ya sama kita. Maka diibaratkan kalau di negara ini kan mengibaratkan anak ini kita ini sebagai petani, ya sebagai petani. Bagaimana kita cara menanam seperti contohnya di jagung, di rawat, ya. Kemudian kalau kita bagus merawatnya maka hasilnya akan bagus. Oke, selanjutnya. Ya, yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan retribusi ini sangat penting sekali. Ya, di sini dia dosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya akan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, yang seperti ini bersifat dari luar, ya. Oke, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, yaitu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini yang mendapatkan penghargaan ataupun imbalan, ya, akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan puji dari orang lain. Nah, ini maksudnya di sini ini jangkanya jangka pendek ya. Kalau kita mengibaratkan kalau anak murid ini kita berikan penghargaan, berarti bukan tidak ini memang ada teorinya, bukan sembarang hanya. Kenapa dia boleh memberikan penghargaan kembali? Ini memang ada teori belajarnya, jadi tidak sembarangan pernyataannya ini dibuat secara main-main. Memang ada teorinya ya. Kita lihat. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai tersebut, maka mereka percaya diri. Mereka melakukan sesuatu yang seperti ini. Kalau kita bekerja dengan mengharapkan imbalan, otomatis pekerjaannya bagaimana? Nah, yang berikutnya adalah hukuman, ya. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, memaksa dan menyakitkan. Ya, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Oke, berikutnya. Nah, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah. Pihak sekolah ini maksudnya dikembalikan ke guru kelas masing-masing. Inilah dia nanti akan dibuat suatu keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas ya. Kemudian contoh setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, misalnya kebanyakan mengobrol dan ketinggalan waktu. Kemudian di jam istirahat dan kalau menyelesaikan tugas tersebut karena ketinggalannya. Jadi seperti tidak kita lagi
fisik ya, tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita yang memberikan konsekuensinya aja yang kita berikan. Seperti tadi kalau dia masih PR, ya kita suruh dia mengerjakan PR di jam istirahat, jadi dia tidak keluar main. Jadi kan otomatis kalau dia sudah melakukan seperti itu, dia tidak akan mulai lagi. Karena apa? Dilihatnya kawan-kawannya ya makan, minum di jam istirahat, sedangkan dia mengerjakan tugas karena tidak siap lagi. Oke, selanjutnya, nah kita lihat di sini, ya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Karena apa? Karena apa tadi? Karena iya, karena dia menggunakan fisik, yaitu disuruh lari lapangan basket 2 kali. Ya, ini termasuk hukuman. Ya. Dan kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Inilah dia yang disebut dengan konsekuensi. Ya, nah, ini lagi ya konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Ya, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini apa Bapak Ibu? Mengenai konsekuensi? Hukuman. Ya, karena disuruh anak-anak tadi push up. Ya, push up sebanyak 15 kali. Kita aja yang paling satu kali aja udah macam-macam, apalagi anak-anak. Jadi ya jangan sampai kita yang memberikan hukuman seperti ini. Kemudian mengganti kertas tugas rumah yang telah dibuat. Ini juga iya konsekuensi. Ini yang paling konsekuensi ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini konsekuensi atau hukuman? Iya, hukuman. Jam 12 siang kita suruh dia berjemur, bagaimana? Jam 12 siang panas terik, ya. Pingsan pun bisa itu kalau kita seperti itu. Jadi saya mohon boleh jangan lagi Bapak Ibu ya dengan adanya webinar ini, ya sehingga kita dapat mengganti hukuman tadi menjadi konsekuensi ya. Nah berikutnya penghargaan. Ya, pengaruh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, yaitu jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan ketergantungan. Ya, ketergantungan. Kemudian kehilangan motivasi intrinsiknya. Maksudnya di sini motivasi dalam dirinya. Ya. Kemudian penghargaan tidak efektif adalah reward yang berbentuk suatu denda. Nah, ini dia yang paling menarik menurut saya. Ya. Berbentuk suatu benda, uang, permen, coklat yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang menyenangkan. Nah, jadi penghargaan ini jadi dia jangkanya jangka pendek. Kemudian hilangnya motivasi dari pada diri murid kita. Ya, jadi mulai sekarang saya ya kita hilangkanlah secara pelan-pelan ya penghargaan lagi. Jadi kan kita bisa ganti dengan ujian, ya ujian. Kemudian apa lagi Bapak Ibu selain uang, benda, permen, coklat, kira-kira apa lagi? Kita ganti dengan apa kira-kira? Supaya anak-anak ini tidak ketergantungan, tidak hilanglah motivasi intrinsiknya. Kalau dengan nama hari ini itu kira-kira gimana? Itu sesuatu yang lain ya. Lain ujian, kan kita nggak boleh tuh kita kasih benda. Iya. Oh nanti tambahkan nilainya bagus. Iya, boleh. Sangat baik seperti itu. Jadi kita nggak usah kita kasih lagi dia atau benda-benda ya. Otomatis orang yang lain yang nggak dapat, dia akan minder, menunjukkan dirinya. Aku itu nggak dapat. Ya dia dapat, nggak dapat. Ya, jadi kehilangan lagi. Jadi dia nggak semangat dia. Ya, karena saya kira tuh saya seperti itu juga sebelum saya mempelajari ini. Saya nggak paham. Makanya penghargaan dan hukuman itu karena seperti ini ya efeknya. Nah kita lihat berikutnya.
Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Ya kan, seperti saya bilang tadi, dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha setelah sebelumnya. Nah, kemudian penghargaan merusak hubungan, yaitu ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, ya, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, padahal kan yang diberi penghargaan itu kan nggak salah dia kan. Dia kan karena mendapat nilai yang bagus diberi penghargaan. Ternyata bagian di hadapan itu menimbulkan rasa kecewa, rasa sedih. Nah, oleh karena itu ya kita akan ada seperti itu. Nah, yang keempat adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini merupakan mencetus bosan pada kaum murid ya. Nah, ini adalah restitusi. Ini akan kita bahas. Dan saya sudah menerapkan restitusi ini pada anak saya. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid merasa bersalah, dia berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan, kemudian untuk memperbaiki kesalahan mereka tersebut, ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ya, dan berikutnya ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, belajar dari kesalahannya itu. Kemudian dalam pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan, tetapi dengan apa? Dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul karena kalau fokusnya ke sana. Ya, jadi menurut saya kalau muridnya bersalah, ya kita tanya alasan dia bersalah itu apa, ya kan? Nah, kita langsung suruh kita karena dia bersalah, langsung dia suruh pusat dia seperti itu. Kita tanya dulu, ya kita buatlah sedikit dia restitusinya ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, ya, yaitu untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan, bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu pada upaya perbaikan diri. Ya, biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai, ya, dengan situasi itu, sehingga mereka lega karena seolah-olah kesalahan ini tidak pernah terjadi. Ya, nah kemudian yang selanjutnya restitusi memperbaiki hubungan, ya. Kemudian yang kedua, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ya, contohnya kamu boleh pukul aku pukul balik biar kumpas. Ya, jadi pernah dengar ya? Ya, kalau misalnya ada anak berkata, kenapa kamu pukulnya udah pukul dulu? Ya, itu salah ternyata. Karena apa? Karena melakukan restitusi ini bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan, ya. Yang penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya tersebut. Ya. Kemudian semua orang pasti pernah berbuat salah. Ya, seperti itu nanti akan saya contohkan nanti ada kegiatan saya membuat segitiga restitusi. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter kita mengubah karakter anak ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian restitusi menguatkan dan restitusi fokus pada solusi. Ya, solusinya misalnya
dia terlambat ke sekolah. Ya, kita panggillah anak murid tadi 4 mata, jangan kita marahin di depan kawan-kawannya. Karena apa? Kalau kita marahin di depan kawannya, maka dia akan merasa sedih, malu. Ya kita aja kalau dimarahin di depan orang kan kita malu kan. Jadi kita panggillah anak tersebut, kita ngajak ngobrol, ya kita tanya apa yang kamu lakukan tadi benar atau enggak. Maka dia bilang salah yang saya lakukan. Nah, kenapa kamu bilang salah? Karena saya datangnya terlambat, Bu. Kamu tanya kenapa kamu alasannya, kenapa kamu datang terlambat? Karena saya misalnya maunya kesehatan, ya kan? Kita tanya lagi sama guru kita, ya. Bagaimana supaya kamu tidak bangun kesehatan? Jadi yang menyelesaikan masalahnya itu ya anaknya sendiri, dia sendiri. Ya, Bu, mulai besok saya akan bangun lebih cepat, Bu, katanya gitu ya kan? Nah, kapan kamu mulai? Mulai besok, Bu, katanya. Nah, berarti bukan hanya kita hanya membimbingnya. Dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Ya, kemudian kita lihat yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini ya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu kesadaran diri harus kolaboratif antara warga sekolah. Keyakinan kelas bersifat kalimat-kalimat positif, bukan dengan kalimat negatif. Tahu kalimat negatif? Seperti apa contohnya? Ya, Bapak Ibu sudah buat semua ya, ada keyakinan kelas ya, di kelas masing-masing. Ya, sudah buat ya. Nah, yang harus kita buat memang Bapak Ibu keyakinan kelas ini. Jadi inilah dia supaya kelas kita itu nyaman, kondusif. Jadi yang buat tadi tahu dia keyakinan kelas misalnya apa? Contohnya datang tepat waktu. Ya kan, datang tepat waktu. Ya, berarti kan dia kalau dia terlambat, otomatis kita tanya, kamu sudah sesuai nggak dengan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, otomatis kan dia menyadari kesalahan dia dan akan memperbaiki kesalahannya tersebut. Kita lihat lagi contohnya, tidak boleh ribut di dalam kelas, diganti dengan kalimat positif yaitu tertib dalam kelas. Jadi di keyakinan kelas tadi nggak boleh lagi kita buat dengan kalimat negatif, dengan kalimat positif. Contohnya seperti itu. Tidak boleh ribut, kita buat dengan tertib di kelas. Nah, kemudian tidak boleh mengejek teman, diganti dengan kalimat yang positif yaitu menghargai dan menghormati orang lain. Nah, jadi kita buatlah kalau misalnya adalah yang kalimat negatif yang kita buat, ya misalnya diperbaiki ya katanya kita ganti ya sedikit demi sedikit ya. Nah, kita lihat yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik, ya, untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kita lihat dari kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Ya, ini termasuklah nanti dia ada nanti di materi berikutnya. Ya, kebutuhan dasar manusia itu hidup kita manusia yang akan kita perhatikan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang kedua. Kebutuhan untuk diterima yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok seperti teman, keluarga, pasangan hidup. Ya. Jadi kalau ada murid kita yang misalnya dia terlibat di dalam kelas, juga melakukan mungkin salah satu kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Yang di rumah dia kurang kasih sayang, jadi di sekolah juga dia undang-undang temannya, ya, mencari perhatian temannya, ya, karena dia kurang kasih sayang di rumahnya, orang tuanya sibuk bekerja dari pagi sampai sore, jadi anaknya tadi kurang perhatian, ya, makanya di rumah dan di sekolah dia menjadi tukang menagih, ya, macam-macam lah ya karakter diri kita ya. Nah, kita lihat lagi
Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengetahuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Ini salah satu juga kebutuhan dalam hidup kita ya, penguasaan. Nah, kemudian anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu menjadi pemimpin. Nah, ini dia. Kan ada kan? Pasti ada di kelas Bapak Ibu yang dia memang ada terlangsungnya motivasinya itu menjadi seorang pemimpin. Ya, dia selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa apabila melakukan kesalahan. Ya, mereka juga biasanya rapi, kemudian sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, kalau ini dia kebutuhan dasar ya, keempat ya. Kemudian yang berikutnya kebebasan. Ya, kebutuhan kebebasan ataupun kebutuhan akan pilihan. Maksudnya di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, anak-anak dengan kebutuhan ini, ya, mereka perlu banyak gerak, ya, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru yang benar. Jadi kalau ada anak yang nggak mau diam, ya, jadi jangan salahkan ini gara-gara makan peneliti, kalau untuk enggak, ya kan? Jadi kenapa dulu lama ini? Kok rasa kalinya mau jadi itu, dia ini kan? Ada kebutuhan dasar dia kebebasan. Ya, jadi jangan kita salahkan lagi anak-anak tadi. Memang dia ada kebutuhan dasar manusia tadi. Memang sudah ada dari diri dia. Ya, oke selanjutnya kesenangan. Ini ya bagi kesenangan ini rata-rata ya kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi. Kemudian mereka suka permainan, ya, dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan mereka bertingkah laku buruk mereka masih kerja. Nah, kalau ini ya rata-rata memang ada di diri kita ya kesenangannya kan. Nah, berikutnya yang kelima restitusi. Ini yang saya maksud tadi. 5 posisi kontrol pada guru. Nah, kalau tadi kan bisa mungkin karena kita masuk ke fokus ke gurunya. Ada suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Goshen dengan pendekatan restitusi, yaitu disebut dengan 5 posisi kontrol. Kita lihat yang pertama penghukum. Nah, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi ini, ya, kita lihat patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah. Nah, ini tanpa sadari memang saya juga ataupun Bapak Ibu juga sering melakukannya. Nah, setelah saya pelajari modul ini, nanti akan kita lihat mana posisi kontrol yang paling ideal, yang paling bagus buat guru. Ya, kedua, membuat merasa bersalah. Maksudnya di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, kata-kata yang keluar dengan lembut akan contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, nah ini disebut dengan posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Kalau ada masalah pada diri kita, biasanya kita tanya seperti itu. Ini contoh membuat merasa bersalah. Nah, kita lihat yang ketiga, teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yaitu posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, positif di sini banyak berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Sedangkan posisi yang tidak yang baik itu seperti humor, bercanda. Tapi kalau misalnya yang negatif, saya rasa dia sekali sama kita ya kan, karena kita itu dianggapnya teman. Ya, kita lihat contohnya.
ayo bantulah dari bapak ya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu baru bereskan. Jadi seperti itulah contoh kalimat di posisi kontrol sebagai teman. Kita lihat sebagai pemantau. Ya, memantau berarti pengawas. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan sanksi atau konsekuensinya. Contohnya seperti ini. Peraturannya apa, sanksi atau konsekuensi apa. Seperti itu contohnya. Nah, yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini saya bilang ya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini salah satu kalimat kalau misalnya murid kita membuat kesalahan ya. Nah, kita lihat yang keenam restitusi ataupun segitiga restitusi. Nah, kira-kira dari kelima tadi, posisi mana yang menurut Bapak Ibu yang paling ideal bagi guru, bagi kita? Mana kira-kira? Dari yang saya jelaskan tadi, yang pertama penghubung, ya kan? Membuat rasa bersalah, sebagai teman. Mana kira-kira? Manajer. Iya. Manajer kira-kira alasannya apa? Kemudian Manajer itu kan dia memanage anak-anak murid itu, Bu. Maksudnya meyakini bersama-sama, maksudnya apa yang salah itu dari mana, yang kita lakukan itu apa. Saya masalahnya sama-sama ya. Oke, memang ya bagus sekali terima kasih Udien. Yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Jadi mulai dari sekarang kita jangan lagi sebagai pemukul, merasa bersalah, teman, kita sebagai pemantau, sebagai manajer ini yang paling ideal. Karena apa? Posisi manajer ini guru tidak berperan sebagai pengatur perilaku muridnya, melainkan guru sebagai pembimbing murid agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi seperti itu dia, ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah segitiga restitusi, ya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menyayangkan keyakinan. Jadi kalau kita misalnya kita melakukan kesalahan, ya, jadi kita menggunakan segitiga restitusi ini, ya. Saya sudah pernah melakukan kepada murid saya, ya. Alhamdulillah mulai sejak saya melakukan segitiga restitusi banyak murid saya yang tidak melakukan kesalahan atau utama lagi karena dia menyadari bahwasanya yang dia lakukan itu salah dan bagaimana supaya cara dia itu menyelesaikan masalahnya itu sendiri, ya, seperti yang menggunakan segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan mengayakan keyakinan. Nah, demikianlah garis yang besar materi yang saya sampaikan dalam kegiatan pembebasan materi lulusan keempat. Ya, melalui kegiatan kali ini saya berharap saya bisa mengimplementasikan di sekolah kita ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ya seputar dengan posisi kontrol manager, ya, segitiga restitusi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ya Bapak Ibu yang paling penting kita ya di posisi manajer, ya, 5 posisi kontrol, ya. Ini menghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, ya, setelah Bapak Ibu mengikuti webinar yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada tersentuh nggak? Kira-kira rupanya yang saya buat selama ini ternyata saya salah.
ternyata saya salah, rupanya seperti ini ya, seperti ini rupanya posisinya dia. Saya pun Bapak Ibu semenjak saya mengikuti program Guru Penggerak ini, saya memang kenapa nggak dari dulu aja saya ikut Guru Penggerak ini? Kenapa baru angkatan 8? Ya, awalnya saya memang dengar-dengar dari guru-guru lain ataupun alumni, kalau Guru Penggerak ini katanya yang begadang lah, yang sampai nggak tidur, tugasnya banyak. Ternyata setelah saya mengikuti, alhamdulillah banyak sekali manfaat yang saya dapatkan di Guru Penggerak ini. Ya, jadi bagi bapak guru yang ingin belum mengikuti Guru Penggerak, ya sama-samalah marilah kita membuat suatu perubahan di sekolah kita ini supaya sekolah kita ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, kalau guru-gurunya sudah Guru Penggerak semua, alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah sekolahnya nanti bisa menjadi sekolah penggerak. Ya, ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya bisa ikut ini di angkatan 11 ini sudah mulai pembukaan. Kira-kira ada yang bertanyakan? Ya, sebelumnya terima kasih waktunya dan pengajarannya. Jadi saya mau menerapkan juga untuk diri saya sendiri. Apakah beda itu yang biasa saya lakukan memang bukan hukuman fisik, tapi saya melakukan hukuman yang edukatif. Edukatif itu kan yang mendidik. Saya tidak fisik, tapi saya membuat hukuman itu biasanya lihat di sekitarmu tuh ada sampah, kamu pungut tuh. Nah gitu. Jadi saya rasa hukuman yang edukatif itu seperti tuh cermin kita tuh berhabu, ayo anggap gitu. Apakah itu masih dalam konteks yang belum pas atau tidak benar atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kami Igor ya. Kalau menurut saya itu bukan hukuman ya. Hukumannya itu seperti membersihkan sampah ya. Saya rasa kalau menurut saya itu ya bagus karena tidak untuk kebersihan juga ya. Tidak kalau disuruh lari-lari, mereka itu itu hukuman itu. Saya rasa nggak optimal. Tapi kalau menguji sampah sambil jalan itu bisa. Tapi kalau lakukan untuk membersihkan WC, tidak WC, saya rasa nggak efektif. Saya rasa. Tapi kalau dia membuket, itu memang tugas anak membersihkan kelas. Kalau membersihkan kaca itu sangat bagus. Karena ya untuk kebersihan kelasnya juga ya kan. Jadi kalau misalnya nggak kita terapkan juga bersih-bersih di sekolah ini, ya itu masuknya budaya positif. Iya, budaya positif termasuk yaitu Sabtu bersih. Jadi bisalah nanti mulai Sabtu depan ya, Bapak Ibu ya, bisalah kita programkan ini ya Ibu kelas sekolah ya, bisalah ya kita buat supaya sekolah kita ini ya menjadi lebih bersih lah. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Atika Purnamasari. Di sini saya hanya ingin bagaimana ya? Begini Bu, saya langsung saja ya Bu ya. Nah, ini kan saya mengajar di kelas 1. Jadi di kelas 1 ini saya sudah membuat untuk jadwal kebersihan mereka. Mereka sudah tahu ini setiap hari ini sudah tahu mereka tuh akan membersihkan kelasnya. Tapi kan Bu, ada beberapa murid itu yang membersihkan kelas itu mereka tidak sesuai dengan jadwalnya. Mereka saya saja bu. Nah, gitu maksudnya mereka tuh kayaknya antusias gitu bu untuk membersihkan kelas, tapi tidak sesuai jadwal. Seharusnya jadwalnya misalnya si A, B, si C gitu. Tapi mereka yang lainnya pun antusias sekali untuk membersihkan kelas itu. Bagaimana bu ya? Apakah boleh seperti itu atau bagaimana bu ya? Terima kasih bu. Ya, terima kasih kepada Bu Dian Prima atas pertanyaannya. Saya rasa Bu Dian ya, kalau anak kelas 1 menurut saya ya nggak masalah selama tidak mengganggu pelajaran. Ya, tidak mengganggu pelajaran. Tapi kalau misalnya
antusias sih dia bersih-bersih sampai lupa belajar, itu baru tidak dibenarkan seperti itu. Tapi kalau dia ya memang Bu Dina itu sudah luar biasa, maksudnya menuntun murid-muridnya untuk membersihkan kelas ya, karena kan kalau di sekolah-sekolah lain saya lihat kelas 1 itu memang dia belum paham ya, belum paham untuk bersih-bersih, jadi yang membersihkan kelas itu kebanyakan kakak-kakak kelasnya. Tetapi Bu Dina 5 sudah bisa menerapkan anak-anak ini untuk membersihkan kelas, kemudian dengan antusiasnya mereka membersihkan kelas dengan semangat itu, saya rasa ya itu termasuk plus untuk Bu Dina 5 karena bisa mengajak siswa tadi untuk membersihkan kelas ya dengan semangat. Karena kan anak-anak ini ada yang kalau dia disuruh itu, kalau kelas-kelas ini ya, misalnya panggil namanya dokter, dia dokter Rondo, kalau kita panggil ya kan, dokter Rondo apa yang kerjakan? Ya itu kalau kita selalu tentunya harus mengingatkan anak-anak didik kita ini, mengingatkan bahwasanya tiketnya, siapa yang udah tiket, siapa yang belum tiket, jadi harus nggak bisa kita biarkan aja itu, harus kita awasi. Ya sebelum masuk sekolah itu juga kita lihat sampah-sampah ya biasakan sama anak kita sebelum masuk sekolah, masuk kelas kita lihat itu sampah-sampah udah bersih atau belum, siapa yang tiket. Saya selalu paham seperti itu. Siapa yang tiket hari ini? Saya Bu, saya lihat udah bersih alhamdulillah. Jadi kenapa? Karena anak kelas tinggi ya, Bapak Ibu ya. Kalau kelas rendah ya seperti itu, ibunya yang menuntut mereka. Ya seperti itulah ya. Alhamdulillah sekolah kita ini tugas sekalian pun sudah bagus ya kan. Tinggal kita terapkan lagi lah tentang budaya positif ini berikutnya. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita terapkan. Jadi mulai dari sekarang bukan saya memaksakan harus, nggak boleh lagi kita buat hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh lagi kita suruh lagi lompat seperti itu lompatnya termasuk hukuman. Jadi kita nggak usah buat seperti itu lagi. Ya, yang seperti edukasi tadi boleh konsekuensi aja. Seperti yang tadi kalau dia mengganggu temannya mencorek, kita suruh dia membersihkan corekan yang bersih. Jadi dia tanggung jawab. Jadi nggak dan tangan sama dia. Dan kamu selesai. Sementara corekan yang bersih tadi masih ada. Jadi seperti itulah kita buat segitiga solusi. Untuk yang kelas tinggi, saya rasa lebih oke. Kalau kita buat misalnya ada permasalahan yang misalnya ada permasalahan apa, karena kan kita di masing-masing ini banyak sekali permasalahan yang timbul ya. Misalnya kalau menurut ibu agama ya, ini kira-kira masalah-masalah apa gitu yang pernah ibu alami di saat pembelajaran, kira-kira mengganggu teman ya. Nah itu bisa juga Ibu Juli bilang sama guru kelasnya, nanti guru kelasnya panggil antara 2-4 kata. Kita panggil ke kantor. Jangan sesekali mulai dari sekarang Bapak Ibu marahin murid-murid tadi di depan teman-teman. Jangan sesekali ya kita panggil 4 kata, kemudian kita tanyakan alasannya kenapa. Jadi kita seperti ini tadi kita buat segitiga restitusi. Ya, nah seperti ini. Ya, kita misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menurut saya dari kita ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kita buat seperti itu. Misalnya, ibu pun juga pernah terlambat. Nah, hal yang terlambat itu sudah manusiawi. Misalnya, semua juga pernah melakukan. Jadi nggak dia down gitu. Nah, kemudian kita validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan, kenapa kamu melakukan alasan? Misalnya contoh yang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kita tanya sama murid kita. Misalnya dia bilang, Bu, saya karena ini Bu, tadi malam saya kebanyakan HP Bu, katanya gitu kan. Nah, kita bilang, itu yang kamu lakukan itu benar apa enggak? Ya, kalau itu salah Bu. Nah, kenapa salah? Karena saya minta terlalu malam, bukannya malam belajar, ya kan? Nah, kita semua anak-anak mencari solusinya. Jadi bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat? Kita bilang, saya akan bangun lebih awal Bu. Kemudian saya tidak main HP lagi kalau pada malam hari.
Dan kapan kamu akan mulai melakukan seperti itu? Mulai dari malam. Insya Allah besok tidak akan dilakukan seperti itu lagi. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya. Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa dan nilai-nilai apa yang kamu sepakati? Kita tanyakan, kalau dia terlambat, termasuk nggak dia di keyakinan kelas? Termasuk. Kalau di keyakinan kelas kita pun apa? Tidak boleh datang tepat waktunya. Kita tidak boleh lagi menggunakan positif ya, negatif. Kita harus buat kalimat positif di dalam keyakinan kelas. Jadi tidak boleh terlambat, bukan tidak boleh terlambat, datang tepat waktu. Nah, ini seperti itu. Ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya lagi? Kira-kira ada yang udah paham semua ya kira-kira ya? Ya. Nah, jadi insya Allah bisa kita aplikasikan atau kita terapkan ya pada diri kita. Enggak langsung harus 100% ya, sedikit demi sedikit, tapi adalah perubahannya seperti itu. Dan kita sebelum kita akhiri ya pertemuan ini, saya ingin merefleksikan kegiatan webinar kita pada siang hari ini ya, menggunakan 4G, yaitu perasaan, pembelajaran, kemudian apa lagi? Penerapan dan pembelajaran ya. Perasaan, peristiwa, pembelajaran dan penerapan. Nah, di antara 4 ini kira-kira siapa Bapak Ibu yang ingin menyampaikan suatu refleksi pada kegiatan kita hari ini? Kira-kira siapa? Bapak Ibu? Bu Tigo? Iya. Oke, baiklah, terima kasih Bu Atika untuk kesempatannya. Di sini saya ingin menyampaikan refleksi saya. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Atika untuk pembelajarannya. Walaupun hari ini sangat singkat, tapi banyak ilmu-ilmu yang kami dapat. Terutama diri saya sendiri, yang selama ini mungkin yang dikatakan tadi tentang hukuman, karena 2 hal itu yang selalu berkaitan dengan kita langsung, ribet dengan hukuman. Itulah yang memang selalu berkaitan dengan kita di pembelajaran sehari-hari. Kalau saya memang sudah menerapkan itu bukan lagi hukuman fisik, karena itu pernah memang untuk kejadian kita nggak tahu kondisi anak itu seperti apa, sakit kan dari rumah gitu. Ternyata dia buat suatu kesalahan, kita suruh berusaha. Nah, ternyata setelah itu dia sakit, kan ini berdampak panjang dan akibatnya disakitkan gitu. Ternyata hukuman itu saya buat hukuman yang edukatif itu tadi dengan membersihkan, karena sudah kita terapkan. Alhamdulillah di sekolah kita ini sudah kita terapkan bahwasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sebelum masuk kelas harus sudah bersih. Tapi namanya anak-anak SD Bu, nanti siap jajan buang. Nah, jadi di situ di saat anak itu buat suatu kesalahan mungkin tidak mengerjakan tugas. Sekali 2 kali itu sudah diingatkan. Akhirnya saya katakan kalau ketiga kali kita kasih hadiah. Saya mengatakan hadiah, tapi hadiah itu adalah hukuman yang edukatif. Nah, itu ilmu sama tadi diikuti. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya masalah reward Bu. Semalam Ibu sudah bincang juga dengan saya, memang kan tidak boleh kita kasih hadiah. Cuman terkadang lagi kita ini seorang ibu gitu, kayaknya anak itu kalau dikasih hadiah memang senang sekali. Jadi saya membuatnya itu kelompok yang terbaik, nanti misalnya hadiahnya agak lumayan, tapi semuanya dapat. Walaupun nanti satu orang itu akhirnya harus hanya mendapat 1 pensil saja, tapi satu kelas itu dapat semua. Jadi dan ternyata yang setelah Ibu sampaikan ke saya hari ini memang benar-benar berkenan di hati saya. Memang sebenarnya ribet itu dalam jangka yang pendek dan anak itu ketergantungan. Berarti kita harus menggunakan kata-kata yang enak di hatinya, pujian-pujian yang akhirnya membuat dia itu bangga dengan dirinya. Jadi saya sangat berterima kasih dengan Bu Atika atas pembelajarannya hari ini. Mudah-mudahan ke depannya
kita guru di SD 9 kali menjadi guru yang lebih hebat lagi. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekalian, terima kasih kepada Bu Tio, ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini? Ada? Untuk kelas sekolah? Terima kasih banyak kepada Ibu CGB, yakni Ibu Atika Purnamasari. Sedikit tambahan dari saya selaku kepala sekolah untuk kita semua, terutama ya apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Atika sebagai CGB Angkatan 9 di penggeraknya di webinar hari ini. Saya antusias sekali dengan kegiatan ini, terutama dimajukan yang ke sekolah, terutama sekolah kita SD 25399 Pasetuala. Adapun saran saya dan masukan saya, apa yang sudah kita lakukan baik, terutama yang terbaik ya, kita teruskan. Artinya perilaku kepada anak-anak didik kita, baik itu di lapangan maupun di dalam kelas, itu harus lebih baik, lebih kita serahkan. Artinya kita menunjukkan anak-anak itu bukan berarti mereka salah, ya. Tidak sepenuhnya mereka salah. Karena apa? Karena itu terkaitan kepada guru tersebut, terutama lingkungan di sekolah. Jadi jangan utamakan kesalahan itu kepada anak, tapi kepada lingkungan, terutama kepada kita sebagai guru dan kita sebagai pihak yang ada di sekolah. Jadi artinya bukan berarti guru piket, anak murid piket, tapi kesinambungan, keseluruhannya. Itu aja masukan saya. Semoga nanti kelaknya bisa lebih ditertibkan keseluruhan. Terima kasih banyak kepada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Nah, sedikit tambahan dari saya, itu budaya positif contohnya banyak ya. Itu yang saya tampilkan hanya beberapa. Ya, banyak yang kita jelaskan seperti literasi. Ya, mungkin saya lihat di sini belum, memang sudah dibuat, cuma belum intensif gitu ya. Iya, sebenarnya ya. Jadi bisa kita buat literasi sebelum anak-anak ini masuk kelas, kita budayakan kembali, kita aktifkan lagi, ya. Kita gerakkan lagi anak-anak ini bahwasanya sebelum masuk kelas kita budayakan membaca. Ya, membacanya nggak harus dalam kelas, di ruang teras-teras ini pun bisa. Ya, selain dari membaca bisa juga membaca pantun. Begitu juga setiap hari, misalnya yang agamanya setiap hari Jumat kita buat kepala sekolah PTAC dan lihat gitu ya. Karena kan satu kita ada satu bersih ya kan. Nah, kegiatan keagamaan lah seperti itu ya. Mudah-mudahan insyaallah kedepannya sekolah kita ini menjadi lebih baik lagi. Ya, amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Dewan Guru beserta staf yang studi kiranya meluangkan waktunya dalam kegiatan webinar saya ini. Ya, saya berterima kasih sekali ya kepada Ibu Kepala Sekolah dan para Dewan Guru di mana telah mendengarkan ataupun memahami apa yang saya sampaikan. Kegiatan webinar budaya positif ini insya Allah kedepannya bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing di sekolah kita ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan saya yang menyinggung hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf ya. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan. Insya Allah kedepannya nanti kalau nanti saya akan buat suatu komunitas praktisi ya. Yang kita di sini bisa nanti membicarakan tentang pembelajaran diferensiasi dan banyak lagi ya. Tentunya saya imbaskan juga ke teman-teman sejawat saya.
agar kita bisa dapat menginformasikan ilmunya ke sekolah kita ini ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terakhir itu kita minta kepada Pak Ardi ya. Semoga kita diberikan kesehatan. Doa kepada kita dan masing-masing agar kita juga selesai ini dapat menyatulah ke pikiran kita dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan kita ataupun kamu yang kamu harapkan kelas kita itu seperti apa, jangan kita itu seperti apa. Nah, Mbak sudah ibu kasih ya kertasnya untuk kamu tulis kira-kira kelas yang bagaimana yang menurutmu itu yang kamu impikan. Nah, coba kita mulai dari siapa? Silakan teman-teman di sini. Ya, terus ketiga. Ya, terus lihat. Ya, oke. Terus? Iya, terus. Siap. Enggak, Bu. Robot. Iya, terus. Lagi. Ini apa? Iya, terus. Terus, lihat. Sama. Oke, terima kasih. Lanjut. Putri. Iya, lagi. Rizka. Oke, terima kasih Alwa. Iya, Satria. Iya, ya, terima kasih kepada anak-anak ini. Nah, sekarang ya, kita lihat kira-kira apa-apa saja ataupun kesepakatan kelas yang kalian impikan itu. Ibu lihat di sini ada datang tepat waktu, ya. Kemudian disiplin, berpakaian seragam. Apa itu? Bisa belajar tidak boleh berbicara. Saling menghargai dan menghormati, ya. Nah, sekarang coba dulu siapa ya kita tulis kira-kira kesepakatan kelas kita apa aja. Yang pertama menghargai. Ya, udah lagi. Tadi disiplin ya. Ya, yang kedua datang tepat waktu ya. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Iya, yang ketiga apa tadi? Ya. Mengerti satu sama lain. Iya. Iya ya, disiplin ya.
Kemudian iya, mendengarkan guru ya saat menjelaskan pelajaran. Menjelaskan pelajaran. Yang kelima, ya aktif dalam pembelajaran ya. Aktif dalam pembelajaran ya, seperti kita ibu bertanya, ada yang kurang paham itu bertanya ya pada ibu, ibu juga ya bertanya ya. Iya, nah inilah dia nanti ya kesepakatan kelas kita, kemudian nanti akan kita tempelkan di kelas kita supaya kalian dapat membaca dan memahami apa-apa saja dengan kelas kita. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, siapa tahu alasan kenapa ibu pada kemari? Kenapa? Karena siapa makan di dalam. Kira-kira yang siapa lakukan itu sudah benar atau tidak? Tidak ya, karena apa? Iya. Kemudian kalau makan itu memang sebetulnya penting kalau kita pasti makan. Ibu juga seperti itu, ya sudah manusiawi. Kalau ibu lapar, ibu pasti makan. Tetapi ibu kita harus menyelesaikan waktunya. Kalau di saat jam pelajaran tidak boleh makan. Tetapi kalau di saat keluar main itu kita boleh. Kira-kira alasan sama kenapa makan di dalam kelas? Memangnya sama bangun jam berapa? Bangun jam 6. Kemudian kenapa saat tidak sempat sarapan? Memang yang Sapa lakukan sudah benar. Tetapi Sapa terburu-buru, ya, sampai tidak sempat makan. Kira-kira yang ditanyakan apakah perbuatan Sapa tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, karena apa? Di keyakinan kelas kita yang setelah kita sepakati bersama yaitu tentang apa? Iya, menghargai orang lain ya. Kalau makan di dalam kelas itu kira-kira sudah menghargai orang lain atau belum? Ya. Nah, kemudian di sini ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu mau Sapa itu kita mencari solusi bagaimana supaya Sapa itu dapat supaya tidak makan lagi di dalam kelas. Kira-kira apa rencana atau langkah-langkah Sapa supaya tidak makan lagi di dalam kelas? Saya bangun lebih awal supaya saya bisa sarapan dulu. Sekalian bangun lebih awal supaya bisa sarapan di rumah, dapat juga membantu orang tua, ya kan? Nah, kemudian Sapa kira-kira kapan akan mulai? Mulai dari hari ini, ya. Nah, ibu doakan supaya Sapa itu menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang disiplin dan tidak terlambat ataupun makan lagi dalam kelas, ya. Terima kasih ya Sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Putri. Saya teman sejawat dari Ibu Atika Purnamasari CGP Angkatan 9. Alhamdulillah, saya merasa sangat bangga melihat progres yang dilakukan oleh Ibu CGP, yaitu Ibu Atika Purnamasari, yang telah mengadakan webinar yang baik dan sangat luar biasa tentang budaya positif kepada kami, terutama kepada guru-guru di SD Negeri 053994 Setualang. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Atika yang telah mengimbaskan ilmunya tentang budaya positif kepada kami, sehingga kami dapat memahami apa itu budaya positif. Nah, selama ini ketika kami menemukan siswa yang bermasalah itu, biasanya kami langsung memberikan hukuman sesuai dengan tata tertib sekolah yang berlaku. Tetapi setelah mengikuti webinar yang dilakukan oleh Bu Atika ini, itu menjadikan suatu hal yang baru bagi saya,
dan memberikan motivasi dan giat belajar dan semangat untuk menemukan hal-hal yang baru, bagaimana cara mengembangkan budaya positif itu, sehingga kami tidak lagi langsung memberikan hukuman kepada siswa yang bermasalah tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Intan, mana tugasnya? Anak ibu semua udah siap? Punya Kak Intan dulu. Bagaimana hasil yang sudah dikerjakan? Nah, bagus sekali gambarnya. Kak Intan berbakat ya. Oke, tepuk tangan ke Kak Intan. Nilainya bagus. Ya, kasih tangan lagi ya Kak Intan. Ini bakat Kak Intan sangat luar biasa. Oke. Di sini saya selaku rekan dari Bu Atika Purnamasari, ternyata semalam setelah saya mengikuti webinar dari Bu Atika, di situ disampaikan bahwasanya untuk pembelajaran anak-anak sekarang kita lebih memberikan pendekatan untuk hasil yang sudah dilakukan anak-anak. Ternyata anak-anak ini sangat berbakat dan reward yang diberikan tidak lagi berbentuk benda atau berbentuk jajanan atau berbentuk hadiah-hadiah yang lain. Ternyata hadiah yang paling berharga adalah reward untuk semangat Kak Intan, salah satunya dengan motivasi ke kawan-kawan. Oke, tepuk tangan untuk Kak Intan, bagus sekali hasilnya. Kembangkan lagi ya Nak ya. Terima kasih Bu Atika Purnamasari yang sudah memberikan webinarnya untuk kami. Wassalamualaikum. Terima kasih. Nah, demikianlah hasil tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.